Ya, sekarang saya berada di Museum Taman Benyamin Sueb di depan stasiun kereta api Jatinegara. Dan banyak orang yang mengira bahwa bangunan yang di belakang saya ini adalah rumah dari eh, Cornelis Senen, yaitu penguasa daerah Master Cornelis pada abad 17. Padahal itu salah. Jadi rumah yang di belakang saya ini adalah bukan rumah Master Cornelis atau Cornelis Senen, tetapi ini adalah rumah yang dibangun pada akhir abad 19 untuk rumah militer. Mari kita simak masuk ke dalam ya. Saya kesulitan memperoleh data tahun pendirian bangunan ini ya, tetapi dilihat dari gaya bangunannya menunjukkan tren arsitektur akhir abad 19 atau paling awal abad 20. Oke, saya akan urai sejarahnya begini. Pada tahun 1929, Jawatan Pekerjaan Umum Hindia Belanda yang dikenal dengan sebutan BOW mempertimbangkan bangunan ini untuk dijadikan kantor dan kediaman Regen van Mester Cornelis atau setingkat dengan bupati. Karena sejak terbentuknya kabupaten, Bupati Mester Cornelis tidak punya kantor dan kediaman yang tetap. Awalnya, bangunan ini adalah berfungsi sebagai markas dan kompleks kediaman tentara seni, yaitu satuan militer yang bertugas dalam bidang teknis dan pembangunan infrastruktur militer. Pihak Jawatan Pekerjaan Umum saat itu melakukan negosiasi tukar guling dengan militer seni. Kesepakatan dicapai. Pihak seni mempersilahkan bangunan ini jadi kantor dan kediaman bupati. Asal pihak BOW membangunkan atau mendirikan 8 rumah untuk keluarga seni yang bersedia direlokasi. Akhirnya, pada tahun 1930, bangunan ini direnovasi untuk keperluan kantor dan rumah Bupati Mester Cornelis. Mungkin setelah tahun 1930, bangunan ini secara permanen digunakan sebagai kantor dan rumah bupati ya, sampai tahun 1942. Sebenarnya sebelum tahun 1930, yakni antara tahun 1925 sampai 1928, bangunan ini pernah disewa untuk kantor bupati, tetapi berpindah-pindah. Salah satu bangunan di Jalan Kerkstraat, yang sekarang Jalan Jatinegara Timur Raya, disebut pernah disewa juga sebagai kantor Kabupaten Mester Cornelis. Sekarang saya ajak Anda berputar-putar sekitar gedung ini ya. Coba saya mulai dari gedung yang paling barat nih ya. Ini sekarang dijadikan kantor ya.
kantor dari Dinas Kebudayaan untuk mengurusi tempat-tempat pertunjukan ya. Untuk pertunjukannya Wayang Uwong Barata, Miss Cici, Lantas Condet, juga bangunan ini jadi tempat pertunjukan semuanya. Ya ini ruangan, entah fungsinya dulu sebagai apa saya juga nggak tahu persis ya. Yang jelas sekarang ini sudah menjadi kantor. Bangunannya langit-langitnya tinggi sekali. Ini masih asli, cuma kaca-kacanya sudah nggak asli ya. Baik, saya keluar lagi. Nah itu pintunya masih asli. Nah sekarang saya ke belakang nih. Ini belakang teras ya. Jadi teras belakang ini terbuka ya. Ini tiang yang persegi itu tuh pergantian baru, saya nggak tahu persis dulu, lupa ya. Ini dulu tiangnya kayu, besi atau apa ya. Coba saya ke arah lorong, tapi saya penasaran dengan jendelanya nih. Wah ini keren banget jendelanya, supaya nggak tampias ditambah kanopi ya. Ini kanopi ini penambahan yang saya sendiri nggak tahu kapan ya, tapi udah lama juga yang pasti. Terus ini yang akan saya masuki bangunan utama ya. Kemungkinan besar bangunan utama ini sebagai kantor ya, dan barangkali kantor bupatinya ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan dari bagian dalam ini. Coba kita lihat, ini serambinya bagus banget ya, besar banget ya. Ini bagian dalamnya ya. Wah ini lagi ada acara kesenian ya. Saya tunda dulu ya, saya putar dulu keluar untuk lihat-lihat bagian serambi depannya. Keren sih ini, wih bagus banget. Ini depannya stasiun kereta api ini, Jatinegara ya. Ini lorong, apabila terus itu ada parkir bawah tanah tuh, belakang baru semua. Dan saya coba perlihatkan serambi ini dari sisi timur ya, keren banget. Waduh luas banget ini dulu juga pernah ada pelantikan bupati pertama di sini ya. Nah ini saya coba masuk, apakah ini dulunya sebagai kantor bupati atau bukan. Wah sekarang jadi gudang gamelan. Ya data-data tentang bangunan ini baik foto maupun laras ini sangat kurang sekali ya. Saya udah cari dari berbagai sumber, nggak ketemu juga.
Ethernetnya tinggi sekali nih. Coba saya ke kamar sebelahnya. Ini juga saya nggak tahu dulunya berfungsi sebagai apa, saya nggak tahu. Tapi sekarang ya jadi kantor. Pintu ke belakang juga. Saya nggak tahu pintu ke belakang tuh kemana, apakah keluar apa enggak. Karena di sini dalam ruangan induk tidak ada toilet, tidak ada kamar mandi, dan itu harus terpisah dari ruangan induk. Wah, harus permisi. Ya, ini serambi belakang dari ruang induk ya. Ini harusnya nggak ada nih tembok yang depan ini. Ini harusnya melompong karena udara angin-angin ya. Ya, terus ke belakang. Coba saya alihkan ke taman belakang. Ya, ini bagian belakang ini. Ini bagian belakang udah banyak berubah ya. Dulu sih nggak seperti ini. Ini saya membayangkan dulunya indah, tapi kadang-kadang juga orang ngeri karena ini tempatnya militer ya. Ini saja yang bisa saya informasikan, mudah-mudahan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Jakarta. Terima kasih.